Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Tambunan dengan NIM C0D021015 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep investasi jangka panjang dalam akuntansi pajak. Baiklah, langsung saja ke dalam materinya. Poin pembahasan di sini saya akan membahas tentang pertama investasi jangka panjang, dua bentuk-bentuk investasi jangka panjang, yang ketiga akuntansi pajak dalam investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi jangka panjang. Menurut Investopedia, investasi jangka panjang adalah penamaan aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Investasi jangka panjang juga memiliki tujuan dalam melakukan pelaksanaannya, yang antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh pendapatan tetap dalam setiap periode tertentu. Yang kedua, investasi jangka panjang bagi pengusaha dapat digunakan untuk tujuan membentuk dana tujuan khusus, misalnya untuk kepentingan ekspansi, perluasan produk dan lainnya. Yang ketiga, bagi personal bertujuan mewujudkan tujuan keuangan pribadi atau keluarga yang butuh biaya sangat besar, seperti dana pendidikan, biaya ibadah umroh atau haji, biaya pernikahan, biaya beli rumah, biaya pensiun, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk investasi jangka panjang. Ada saham. Saham itu artinya penyertaan modal dan pemilikan suatu perseroan terbatas atau emiten. Saham-saham yang dibeli bersifat investasi sementara dapat dikategorikan menjadi saham biasa atau common stock atau saham preference stock. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Februari 2020 dibelilah 1.000 lembar saham preference 20% dari PT Bina dengan nominal Rp 10.000 per lembar, kurs 110. Provinsi dan meter Rp 20.000. Dividen dibayar setiap akhir tahun. Pada tanggal 10 Maret 2020, karena membutuhkan uang, perusahaan menjual kembali sahamnya dengan kurs 112 dan biaya penjualan Rp 20.000. Ini adalah contoh dari perhitungan harga perolehan saham. Harga kurs saham 110 dibagi 100 kali 1000 kali 10.000. Dapatlah hasilnya 11 juta. Provisi dan materai 20.000. Harga perolehannya yaitu jumlahkan 11 juta ditambah 20.000. Dapatlah 11 juta 20.000. Besarnya dividen per tanggal 31 Desember 2020 sama dengan 20% dikali dari 10 juta, yaitu sama dengan 2 juta. Perhitungan penjualan saham. Harga kurs saham 112 dibagi 100 kali 10 juta. Dapatlah 11 juta 200. Biaya penjualan dapat yaitu 20.000. Harga penjualannya yaitu dikurangi Rp 11 juta 180.000. Dapatlah laba atau rugi penjualan dari 11 juta 180.000, yaitu harga penjualannya dikurangi harga perolehannya yaitu 11 juta 20.000. Dapatlah hasilnya 160.000. Jurnal yang disusun adalah sebagai berikut. Ada yang pertama yaitu saham preference atau PT Bina. Di debit karena menambah saham, dan kas di kredit yaitu sebesar 11 juta 20.000. Pertama di kas yaitu 2 juta dan penghasilan dividennya yaitu di kredit 2 juta. 3 kas 11 juta 180.000 di debit dan saham preference PT Bina di kredit, dan keuntungan penjualan saham atau penjualan saham preference dapatlah 160.000, yaitu yang dari harga perolehan, harga penjualan kurang harga perolehan, dapatlah keuntungan penjualan sahamnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk investasi jangka panjang. Obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan utang atas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan penerbit obligasi. Jangka waktu obligasi ini terbatas, yaitu ditetapkan seperti disertai imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditetapkan dalam perjanjian. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Agustus 2020 membeli 100 lembar obligasi PT Anda dengan normal 100.000 per lembar, kurs 101. Bunga obligasinya 20% setahun yang dibayar setiap 1 Mei dan 1 November.
provisi dan matra yang diperhitungkan Rp 20.000. Selanjutnya obligasi dijual dengan kurs 105 dan biaya penjualan Rp 2.000 per tanggal 1 Desember 2020. Ini adalah contoh dari jurnal obligasi. Yang pertama ada obligasi PT Anda di debit 10.120.000, penghasilan bunganya 500.000 di debit, dan kasnya 10.620.000, yaitu di penjumlahan dari obligasi dan penghasilan bunganya. Yang kedua yaitu kas di debit karena menambah dan penghasilan bunganya di kredit 1 juta. Ketiga, kas di debit 10.146.666 dan rugi penjualan obligasi di debit 140.000, dan obligasi PT Anda penghasilan bunga penjualan obligasi per 1 Desember 2012 yaitu 166.666. Yang pertama, perhitungan harga perolehan obligasi. Harga kurs 101 dibagi 100 dikali 100 dikali 100.000 dapatlah 10.100.000, dan biaya provisi matranya yaitu 20.000, dan harga perolehannya yaitu dapatlah 10.120.000. Dan yang kedua, bunga berjalan 1 Mei sampai 1 Agustus 3 dibagi 12 dikali 20% dikali 10 juta dapatlah 500.000. Bunga yang diperoleh sejak 1 Mei sampai 1 November yaitu 6 dibagi 12 kali 20% kali 10 juta dapatlah 1 juta. Yang keempat, perhitungan hasil penjualan. Harga kurs 105 dibagi 100 dikali 10 juta dapatlah 10.500.000, biaya penjualannya dapatlah 20.000, dan hasil penjualannya yaitu dikurangkan dapatlah 10.480.000. Yang kelima, rugi penjualannya yaitu 10.620.000 dikurang 10.480.000 didapatlah 140.000. Yang keenam, bunga berjalan 1 November sampai 31 Desember 1 bagi 6 dikali 1 juta dapatlah 166.666. Selanjutnya, untuk investasi jangka panjang. Derivatif dari efek. Pengertian efek adalah setiap surat mengambang utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas, kredit, tanda bukti utang, setiap risk atau klaim, waran, opsi, atau setiap derivatif dari efek, atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai efek. Akuntansi pajak investasi jangka panjang. Untuk sekuritas saham seperti telah dijelaskan sebelumnya, akuntansi komersial mempunyai alternatif dalam penilaian sekuritas, yaitu satu, harga perolehan cost method, yang kedua, harga terendah antara harga perolehan dan harga pasar atau cost or market price, whichever is lower. Penilaian sekuritas ini serupa dengan penilaian persediaan. Untuk kepentingan akuntansi pajak telah diatur dalam penjelasan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan sesuai dengan kelaziman. Cara penilaian tersebut juga diberlakukan terhadap sekuritas. Oleh karenanya, penghasilan berupa dividen diakui pada saat nyatanya terdapat pembagian dividennya. Pasal 4 ayat 3 huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai objek untuk dikenakan pajak penghasilan dengan syarat. Yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan yang kedua, bagian perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen. Kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang setor. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.